gitu. Misalnya jilbab itu budaya Arab gitu. Sehingga nanti Ibu ya, jangan menjilbabi kepala dulu, jilbabi dulu apa? Hati. Itu nanti beragama terlalu burhani itu juga enggak baik. Nanti melahirkan paham apa? Liberalisme. Tapi kalau beragama tanpa burhani, tanpa ilmu pengetahuan, itu nanti jenengan melahirkan beragama apa Pak? Identik dengan mistik, kan juga apa? Bahaya. Oke. Kalau terlalu dominan irfani juga enggak baik gitu. Sehingga beragama tidak rasional, nanti ngaku jadi wali tapi ternyata apa Pak? Wali palsu atau wali gedungan. Itu lebih pada apa? Irfaninya itu. Sudah mengaku tingkatan irfani sehingga enggak perlu apa Pak? Beragama secara bayani, enggak perlu sholat Jumatan ya enggak usah di Atakwa sini, tapi Jumatannya apa Pak? Di Mekah. Itu kalau dominan apa? Irfannya. Oleh sebab itu Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan ini secara apa Pak? Sirkular, berputar gitu. Bayani tidak boleh bertentangan dengan burhani atau dengan apa? Irfani. Misalnya dalam konteks kenapa kok kita ketika sholat nggak baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dalam sholawat Pak? Kalau Muhammadiyah kan nggak pakai teh, sebagaimana dalam HPT. Tapi secara irfani itu lebih menghormati Nabi ketika kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kok nggak kita pakai Sayyidina di depan Nabi? Mau menambahkan Sayyidina di depan Nabi Muhammad ya silahkan saja, nggak apa-apa gitu. Tapi dalam konteks ibadah mahdhah, karena pendekatannya lebih dominan bayani, maka kita tidak apa? Tidak tambahkan kata Sayyidina di depan Nabi Muhammad, sehingga cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terus kita masuk pada topik kajian kita, yaitu nilai irfani dan kaidah ibadah sunnah. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kita awali dulu dari definisi agama. Di dalam HPT jilid 1 ada kitab yang namanya kitab masalah 5. Kitab masalah 5 ini penting Pak Bu, makanya saya ulang-ulang. Karena ini manhaj, metode berpikir Majelis Tarjih. Semua ijtihad di dalam Muhammadiyah itu harus didasarkan pada masalah apa? 5. Masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Ma hiya dunya, yang kedua apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Yang terakhir, ma huwal qiyas, apa itu qiyas? Sehingga masalah 5 itu bicara agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan apa? Qiyas. 5 masalah ini atau masalah 5 ini yang menjadi pondasi semua gerak ijtihad Muhammadiyah. Artinya semua hasil ijtihad Muhammadiyah dilandasi masalah apa? 5. Kalau kita lihat masalah 5, masalah yang pertama bicara tentang ma huwa din, apa itu? Agama. Ini jawaban Majelis Tarjih ya. Yang disebut agama ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah. Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah, atau apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam sunnah apa? Sahihah. Ini berarti bicara tentang sumber ajaran apa? Agama, yaitu Muhammadiyah dalam beragama sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sunnahnya apa? Sahihah. Sahihah ini dulu ditafsiri oleh Majelis Tarjih Jawa Barat identik dengan hadis sahih. Padahal kalau kita beragama ternyata enggak selalu hadis yang kita pakai sahih. Kita juga menggunakan hadis apa? Hasan. Kalau dhaif yang tidak kita pakai. Persoalannya ketika itu bagaimana status
sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha yang di situ ada takbir apa? Zawaid. Dan ada 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Semua hadisnya itu dhaif Pak ternyata. Tapi kalau dhaif itu yuqawi ba'du ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Sehingga dari dhaif menjadi hasan. Disebut hasan apa? Li ghairi. Oleh sebab itu di tahun 2000 makna as-sunnah shahihah ditafsir ulang. As-sunnah shahihah itu bukan identik dengan hadis sahih saja, tapi juga menerima hadis hasan. Maksudnya al-maqbulah, sunnah yang bisa diterima, yang mencakup hadis sahih dan hasan. Karena hadis sahih dan hasan secara hujjiyah, secara pendalilan itu kedudukannya sama Pak. Posisinya sebagai dalil apa? Sama, meskipun secara kualitas tinggi mana hasan sama sahih? Lebih tinggi sahih. Tapi dua-duanya bisa dijadikan apa? Acuan di dalam membangun sebuah hukum. Terus minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isi agama 3. Kalau enggak perintah, larangan, atau apa? Petunjuk. Salat, zakat, puasa perintah. Kita enggak nyuri, kita enggak minum minuman keras maksudnya. Kita enggak berzina. Pak, medon, ngombe, kope, itu berarti apa? Meninggalkan larangan. Tujuan agama li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang kita sering panjatkan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah itu bicara tentang kesejahteraan di dunia. Apakah cukup sejahtera di dunia tanpa di akhirat? Tidak. Makanya wa fil akhirati hasanah. Dibuktikan dengan apa? Wa qina adzabannar. Kita jangan sampai masuk apa? Neraka. Sehingga bisa kita simpulkan dari Mawadin itu dalam pandangan Muhammadiyah isi ajaran agama itu 3. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga apa? Petunjuk. Kalau kita hubungkan apa yang dirumuskan oleh HPT dengan ungkapannya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu Pak punya kitab namanya Bidayatul Hidayah. Ini kitabnya. Tapi ini versi saku. Milik saya versi saku, bisa dibawa kemana-mana. Kitab Bidayatul Hidayah itu kitab muqaddimahnya supaya kita bisa masuk magnum opus atau karya besarnya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang luar biasa Pak, karena dia lebih mengedepankan aspek fiqhul batin daripada fiqhul dhahir. Jadi bukan sekedar kulit, tapi apa? Substansi atau isi dari sesuatu. Ketika bicara toharoh, bersuci, bukan hanya bersuci sebagaimana kajian fikih itu, suci dari hadas kecil dan besar dan najis, tapi bagaimana tadhirul jawari, memperbaiki anggota tubuh kita atau mensucikan anggota tubuh kita supaya tidak melakukan apa? Maksiat, yang mana anggota tubuh kita jumlahnya yang berpotensi melakukan maksiat itu berapa Pak? Jumlahnya 7. Kita hitung dari atas ya, yaitu mata, telinga, mulut, terus apa Pak? Perut, terus kemaluan, tangan, kaki. Ada berapa? Ada 7 Pak, ya kan? Mata 1, telinga 2, mulut 3, perut 4, kemaluan 5, tangan 6, kaki 7. 7 itu pintunya surga atau pintunya neraka? Ayo Pak. Pintunya neraka Pak. Berarti setiap anggota tubuh kita potensi bisa masuk salah satu pintu neraka. Karena pintu neraka itu 7, kalau pintu surga 8. Salah satu pintu yang terkenal itu apa Pak? Babu Royan. Pintu yang eksklusif disediakan untuk orang yang berpuasa.
Kenapa pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka? Hikmahnya orang masuk surga itu lebih berpotensi daripada masuk apa? Neraka. Meskipun kebanyakan orang milih yang apa Pak? Yang susah. Ada yang mudah kok milih yang susah. Masuk surga itu mudah, masuk neraka apa? Susah Pak. Tapi orang lebih memilih apa? Masuk neraka. Masuk pintu neraka kan cuma 7, pintu surga apa? 8. Itu kata Imam Ghazali ya. Jadi yang pertama itu tadhiru dohir, mensucikan fisik kita. Yang kedua tadhirul jawahir, mensucikan anggota tubuh kita. Ada 7 anggota tubuh kita yang berpotensi melakukan maksiat. Yang ketiga itu tadhirul qalbi, mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit apa Pak? Hati. Penyakit hati, kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, penyakit hati yang paling kronis itu 3. Yang pertama itu apa Pak? Yaitu hasud. Hasad. Kata Imam Ghazali, al-hasud, orang yang hasad, dia mu'adzabun la yurhamu, selalu tersiksa, tidak pernah dikasihani Pak. Fi adzabin daimin, selalu teradab meskipun masih di dunia, belum masuk apa? Neraka. Enek tanggane tuku mobil semaput Pak. Ada tetangganya naik jabatan apa Pak? Pingsan. Itu orang yang hasud. Dia tersiksa bukan karena orang lain Pak, karena dirinya apa? Sendiri. Enggak rela kalau orang lain itu apa? Sukses. Makanya kan dalam bahasa psikologi kan sering kita mendengar orang hasud itu tersiksa. Itu sebelum ilmu psikologi bicara tentang bagaimana orang hasud itu tersiksa, Imam Ghazali sudah mendahului Pak. Bahwasanya orang yang hasud itu pasti apa? Tersiksa. Yang nyiksa bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Sumber penyakit itu ya diantaranya hasud itu Pak. Oke. Yang kedua riya itu. Riya itu pokoknya ibadah itu ya sekedar pencitraan Pak. Bukan lillahi ta'ala tapi li ajlin nas, untuk orang lain supaya dipuji dan seterusnya itu. Orang soleh penyakit terberatnya itu apa? Riya. Meskipun tiap hari berangkat ke masjid, tapi kalau masih punya penyakit riya itu ya bahaya Pak. Tapi bukan berarti dimang aku takut riya nggak usah berangkat ke masjid, itu malah salah lagi. Karena nanti Imam Ghazali itu kalau kita ingin paham fikih batin harus fikih dohir saja dulu. Demikian juga kalau ingin orang menjadi wali, sudah pernah kita bahas ya Pak, itu menempuh 3 tingkatan spiritual dari bawah. Itu syariat, thariqah, baru apa Pak? Hakikat. Kalau tiba-tiba hakikat tanpa syariat, ya tadi jadi wali tapi wali setan atau wali gadungan. Nah kata Imam Ghazali seperti itu ya. Kalau pingin nggak riya ya ibadah dulu gitu. Awal-awal dipaksa, nanti kan semakin diperbaiki Pak. Makanya kalau takut melakukan ibadah sebab riya, itu sebenarnya riyaun akhar, itu juga satu apa? Keriaan tapi riya yang lain. Terus yang ketiga kata Imam Ghazali, penyakit hati yang kronis yang menjadi pusat penyakit hati yang lain itu adalah al-kibru, kesombongan, menganggap kalau dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Jadi Imam Ghazali ketika bicara memperbaiki hati ada 3 penyakit kronis itu. Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga apa? Sombong. Semuanya itu sumbernya hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan takut apa Pak? Takut mati. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, dunia itu menjadi faktor penyebab kemunculannya apa Pak? Penyakit hati yang kronis. Tapi apakah orang muslim tidak boleh mengambil dunia?
Kata Imam Ghazali, ngambil dunia itu juga apa Pak? Mazra'atun lil akhirah. Ad-dunya mazra'atun apa? Lil akhirah. Dunia itu tempat berladangnya supaya kita bisa masuk apa? Surga. Kalau kita nggak beramal di dunia kan nggak bisa masuk surga Pak. Oleh sebab itu dalam pandangan Imam Ghazali, dunia itu bukan orientasi, tapi dunia itu harus diambil supaya kita apa? Bisa sampai apa? Akhirat. Nah itu kesimpulan Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir, Imam Ghazali ketika bicara fikih batin, dia bilang tohara itu tadhiru siri amasiwallah, yaitu mensucikan diri kita, yang ada dalam hati kita ya hanya Allah. Ini tentu makomnya bukan makom kita, itu sudah makom al-anbiya, para nabi, yang ada dalam hatinya apa? Hanya Allah. Itu bagaimana Imam Ghazali dalam Ihya itu menggambarkan betapa pentingnya fikih batin ini Pak. Meskipun harus kita akui Pak, kitab Ihya itu nggak lepas dari kritik, karena kebanyakan di Ihya itu ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan apa Pak? Palsu. Oleh sebab itu kalau kita di Muhammadiyah, pandangan kita terhadap kitab Ihya ya ada yang bisa kita ambil, ada yang boleh kita apa Pak? Tolak. Kita tidak mengkultuskan Ihya, tapi juga bukan berarti kita apa Pak? Semua yang ada di Ihya kita telan apa? Mentah-mentah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali ke Bidayatul Hidayah. Judulnya itu Bidayah. Bidayah itu permulaan. Hidayah apa? Petunjuk. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hidayah, hidayah itu ada permulaan, ada apa Pak? Ada akhirnya. Takwa itu ada dohir, ada batin. Kita nggak mungkin bisa sampai pada takwa batin sebelum kita melakukan takwa apa? Dohir. Takwa dohir itu ya sholat, zakat dan seterusnya. Kita nggak mungkin wusul sampai kepada Allah tanpa melakukan sholat secara dohir. Pokoknya sholat dulu, hatinya connect kepada Allah, atau enggak itu tahap awal nggak begitu penting Pak. Tapi kalau diistiqomahkan ya pasti nanti akan sampai takwa batin, yaitu sholat itu betul-betul ketemu apa? Allah. Digambarkan dalam hadis Nabi apa? Ihsan itu anta budallaha ka'annaka apa? Tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Oke. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah Pak, beliau mengatakan i'lam anna dina syatron, ketahuilah bahasanya agama itu dua sisi. Ahaduhuma tarkul ma'asi, yang pertama meninggalkan maksiat, wal akharu fi'lu ta'at, yang lain itu melakukan ketaatan. Jadi orang beragama itu kalau nggak melakukan perintah, yang meninggalkan apa? Larangan. Ya cuma itu saja. Tapi antara melakukan perintah dengan meninggalkan larangan, itu mana yang lebih berat Pak? Mana Bu? Hah? Meninggalkan larangan itu lebih berat. Maka kata Imam Ghazali, wa tarkul manahi wal asad, meninggalkan larangan itu lebih berat. Kenapa? Fata'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, karena melakukan ketaatan itu semua orang mampu. Tapi coba kalau meninggalkan larangan, wa tarkus syahwat la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Kalau meninggalkan syahwat itu tidak akan mampu kecuali orang-orang yang siddiq, yang benar dalam imannya. Misalnya ibadah yang ada di situ sisi meninggalkan syahwat, itu puasa Pak. Ibadah itu kan ada fi'liyah, ada tarkiyah. Fi'liyah itu melakukan perbuatan, fi'liyah meninggalkan apa? Perbuatan. Puasa itu meninggalkan atau melakukan Pak? Meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Dua syahwat. Syahwatul batni, syahwatnya perut, yaitu makan dan minum. Yang kedua syahwatul farji, syahwatnya hawa nafsu atau syahwat seksual Pak. Sehingga puasa itu berat atau enggak? Berat. Makanya Allah bilang apa? Fa innahu li wa ana adzibi. Puasa itu ibadah eksklusif untukku dan aku sendiri yang akan apa? Membalas. Kenapa? Karena puasa itu sirron bainallahi wa abdihi, rahasia antara Allah dan hambanya.
Kalau orang sholat jenengan intai atau kontrol Pak, dari takbiratul ihram sampai salam mungkin, karena sholat itu 5 menit itu mungkin sudah cukup lama Pak. Tapi kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau jenengan mengamati, ingin tahu, menyelidiki orang ini betul-betul puasa atau enggak kan susah, waktunya terlalu apa? Panjang. Sehingga bisa jadi puasa itu pencitraan nih. Seorang suami apa Pak di rumah kelihatannya puasa. Kenapa? Karena istrinya juga puasa. Nek gak poso nemah ya seneni bojo Pak. Nah, karena istrinya puasa kan nggak masak Pak, masak nanti untuk berbuka. Nunggu berbuka ya masih lama Pak, sehingga siang ya tetap cari makan di luar Pak, marung. Ketika di marung juga, ketika di warung puasanya pencitraan juga gitu. Biar nggak tahu orang, yang penting badannya nggak kelihatan meskipun kakinya apa? Kelihatan. Itu kan namanya puasa apa? Pencitraan. Sehingga kata Imam Ghazali, meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melakukan apa? Perintah. Terus kalau kita lihat dalam masalah 5 yang sudah kita bahas tadi, masalah 5 di tarjih itu kan agama, dunia, ibadah, sabilillah, terus kias. Karena beragama itu kalau nggak melakukan perintah meninggalkan larangan, maka orang melakukan perintah dan meninggal larangan itu disebut ibadah. Ini yang menjadi tujuan manusia itu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang disebut ibadah? Kata tarjih, hiya taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi syari'u. Yang disebut ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua meninggalkan larangannya. Yang ketiga apa? Beramal dengan segala yang diizinkan oleh Allah, sehingga melahirkan 5 hukum itu. Wajib lawannya apa Pak? Haram. Sunnah lawannya makruh. Di tengah-tengah mubah. Jadi kalau di tengah-tengah mubah, ke kanan harus dilakukan wajib, sekedar sebaiknya dilakukan sunnah. Ke kiri harus ditinggalkan haram, kalau sekedar rekomendasi untuk ditinggalkan apa? Makruh. Nah itu yang disebut dengan ibadah. Sehingga kita bisa simpulkan ibadah itu melakukan perintah. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang kedua meninggalkan larangan. Larangan itu bisa haram, bisa apa? Makruh. Mubah itu yang tidak ada konsekuensi hukum, tapi kalau kita niatkan untuk ibadah ya berlaku kaidah apa Pak? Innamal a'malu binniyat atau al-umur bimaqasidiha. Suatu yang mubah itu bisa menjadi apa? Ibadah ketika diniatkan apa? Beribadah. Terus kata Imam Ghazali Pak, ini yang penting ya, kita mulai masuk topik kita. Kalau orang beragama itu cuma 2, fi'lu ta'at, menjalankan ketaatan. Yang kedua tarkul manahi, meninggalkan larangan. Imam Ghazali bicara tentang filosofi dari perintah di dalam agama. Coba ya, perintah Allah itu kata Imam Ghazali, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu ada yang wajib harus dilakukan, ada yang sunnah sekedar apa? Sebaiknya dilakukan. Fal fardu ra'sul mal. Kata Imam Ghazali bagaimana menggambarkan perintah yang wajib itu. Yang wajib itu ibarat modal. Wabihi tahsulun najahtu. Dan kalau orang berdagang itu kan harus punya modal dulu Pak, ya kan? Kita mau bikin usaha apapun itu harus punya apa? Modal. Meskipun kadang modalnya juga hutangan Pak. Tapi kan wajib punya apa? Modal. Karena usaha tanpa modal itu jadinya apa Pak? Modal madil. Ya kan ya? Usaha tanpa modal jadinya modal madil. Maka kalau kita ingin berdagang untuk orientasi akhirat, minimal punya modal, ra'sul mal. Nanti kita bisa masuk apa?
surga. Dengan kita mendapatkan modal, berarti caranya kita apa? Melakukan yang wajib. Wa naflu huwa ribhu. Nah, ini penting, Pak. Ibadah sunnah itu kayak profit, keuntungan, wa bihil fauzu bidarajat. Dan dengannya kita bisa memiliki tingkatan level spiritualitas dan tingkatan level di surga. Kalau kita ingin surga kita itu levelnya tinggi, maka nggak cukup yang wajib saja, tapi juga harus mengembangkan modal kita supaya apa, Pak? Mendapatkan laba. Itu bagaimana Imam Ghazali menggambarkan tentang pentingnya ibadah wajib dan sunnah. Berarti kalau wajib ibadah apa tadi? Ra'sul mal, itu apa? Modal usaha. Kalau sunnah, labanya. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali, ini penting, Pak. Imam Ghazali itu ahli dalam mengklasifikasikan sesuatu. Wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala thalathati darajat. Ketahuilah bahwasanya hamba dalam hak agamanya itu ada 3 tingkatan. Orang beragama itu ada 3 tingkatan kata Imam Ghazali. Yang pertama, salimun, selamat, Pak. Yang kedua, rabihun, beruntung. Yang ketiga, khosirun, yaitu rugi. Kita tergantung mau pilih yang mana. Mau yang selamat atau enggak sekedar yang selamat tapi beruntung, atau mau pilih yang rugi. Coba yang selamat yang bagaimana? Wa wal muqtasir ala ada'il faraid wa tarkil ma'asi. Dia kalau beragama itu hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, Pak. Agama pas-pasan, minimalis ya. Sholat ya cuma 5 waktu, ya enggak qobliyah, ya enggak apa, Pak? Ba'diyah. Duha apalagi. Tahajud lebih berat, Pak. Sholat yang paling susah kan tahajud, Pak ya. Kalau kita insya Allah tiap malam ya bangun itu, karena ingin pipis, Kak. Pipis ke WC gitu. Habis dari WC pancal sajadah atau pancal kemul, Pak? Enak pancal apa? Kemul daripada pancal apa? Sajadah. Makanya sholat lail itu kanzun min kunuzid dunya. Itu gerbang kebaikan di dunia, Pak. Allah sendiri bilang apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab atsaka rabbuka apa? Maqaman mahmuda. Nabi Muhammad nanti akan memberikan syafaat utma. Itu kan dihubungkan dengan Nabi Muhammad itu melakukan sholat apa, Pak? Malam itu. Asa ayyab atsaka rabbuka maqaman apa? Mahmuda. Nah, orang yang beragama secara minimalis, pas-pasan, itu bisa masuk surga atau enggak, Pak? Bisa ya? Jadi sholat ya hanya wajib saja, qobliyah ba'diyah tidak. Puasa Ramadan ya puasa ya Ramadan saja. Syawalan 6 hari berat ya, Pak. Ya. Senin Kemis waktunya MBG itu, ewani-wani kalau apa? Puasa. Ayamul bid 13, 14, 15 ya belas, Pak. Ibadah harta ya zakat saja. Infak sama sedekah enggak lah gitu. Kira-kira bisa masuk surga? Bisa, Pak ya. Bisa, Pak, bisa. Itu ada dasarnya di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in. Hadis Arba'in Nawawiyah itu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in sholaitul maktubati?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatku kalau saya hanya melakukan sholat yang wajib? Sahabat ini, Pak, matur teng Rasulullah kalau dia hanya mau melakukan sholat yang wajib itu. Qobliyah ba'diyah enggak mau dia gitu. Apalagi duha, apalagi tahajud, Pak. Wa sumtu Ramadan, saya juga hanya puasa apa? Ramadan. Syawal berat 6 hari lagi. Itu jadwal reuni saya banyak ya gitu. Kok ngemeno poso apa? Syawal, wis gak mungkin, Pak itu. Apalagi Senin Kemis itu. Gitu. Tapi
Wa halal tu halala, saya tetap makan yang halal. Wa haram tu al harama, yang haram ya saya apa? Jauhi. Walam azid ala dzalika syai'an ya Rasulullah, saya enggak mau menambah yang lain kecuali itu. Ya, sholat 5 waktu, puasa ya hanya yang wajib, yang Ramadan saja. Enggak mau apa? Menambahi, enggak mau apa? Mengurangi, tapi juga enggak mau mengurangi, Pak. Adkhulul jannata, apakah saya bisa masuk surga? Jawabannya Rasulullah apa? Naam, engkau masih bisa masuk apa? Surga. Tapi kata Imam Ghazali, muslim yang semacam ini ya cuma tingkatannya salim, yaitu selamat, tapi masih mending, Pak. Enggak sampai masuk apa? Neraka. Yang kedua itu khosirun. Yang kedua mohon maaf, robihun, muslim yang beruntung. Wawal mutatawwi'u bil qurubat wan nawafil, seorang muslim yang melakukan ibadah sunnah, melakukan ba'diyah, ya kadang duha, ya kadang tahajud. Puasa ya kadang Syawalan, kadang Senin Kamis, kadang ya ayyamul. Kenapa? Tidak sekedar punya modal, tapi bisa mengembangkan modalnya sehingga mendapatkan apa? Keuntungan dengan melakukan ibadah yang sunnah. Makanya Pak, di kitab Bidayatul Hidayah ini menarik ya. Kalau kita wudhu, yang menjadi wajib atau rukun wudhu itu apa saja Pak? Ya sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, membasuh wajah wajib. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, ngusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, terus membasuh kaki. Al-Qur'an tidak menyebutkan berkumur-kumur, enggak. Apalagi Pak? Menghisap air ke hidung, menyemprotkannya enggak. Siwak tidak. Membasuh wajah hanya yang penting dibasuh meskipun sekali, padahal sunnahnya 3 kali. Mengusap kepala, mengusap hidung disebutkan atau enggak? Kok hidung, telinga, mohon maaf, telinga enggak disebutkan kan itu? Artinya ada sunnah-sunnah wudhu selain disebutkan Al-Quran. Penting dilakukan atau enggak itu? Kalau kita wudhu mengikuti Al-Quran saja minimalis Pak. Membasuh wajah ya sekali, enggak pakai siwakan, enggak pakai apa? Berkumur-kumur atau apalagi itu. Menghisap air ke hidung dan menyemprotkan. Membasuh tangan sebelum wudhu ya enggak. Maka ada sunnah-sunnah yang disebutkan oleh hadis. Kata Imam Ghazali ya, wa ma addahuma sunnatun muakkadatun, selain yang disebutkan Al-Quran tadi sunnah muakkadah, fadluha katsirun wa thawabuha jazilun, pahalanya besar, wal mutahawinu biha khosirun, orang yang meninggalkan yang wajib meskipun selamat Pak, tapi masih ada kemungkinan rugi. Kenapa? Bal huwa bi asli faraidhihi mukhatirun, karena ibadahnya masih spekulasi. Kalau kita hanya fokus pada yang wajib, nek wajib ketinggalan kan bahaya tuh Pak ya. Berasa sedek kan nanti mlebu neraka jadi muslim apa? Khosir. Makanya kata Imam Ghazali, fa inna nawafila jawabiru lil faraidi, karena melakukan ibadah yang sunnah itu bisa menutup ibadah yang wajib. Makanya sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah ketika kita sholat belum tentu sholat wajibnya itu khusyuk Pak. Maka ada pemanasan dengan apa? Qobliyah. Jenengan sholat wajib langsung ada ba'diyahnya. Karena apa? Karena dalam sholat wajib belum tentu jenengan betul-betul apa? Khusyuk misalnya. Nanti di cover di ba'diyah. Makanya Imam Ghazali bilang apa? Fa inna nawafila jawabiru lil faraid, sesungguhnya ibadah sunnah itu bisa menutupi ibadah wajib. Terus yang terakhir, au khasirun wa wal muqassiru anil lawazim, yaitu orang yang rugi, yaitu yang apa Pak? Mengabaikan yang
wajib. Sholat 5 waktu enggak sempat. Subuh masih tidur Pak. Isya ketiduran, capek kerja kan. Duhur puncaknya kerja Pak itu. Asar masih main sepak bola. Maghrib belum pulang. Pokoknya tidak sempat melakukan apa? Yang wajib. Zakat apalagi zakat harta-harta sendiri, harta-harta saya kok dikasih orang miskin. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, kata Imam Ghazali, intinya kalau kita ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, maka ibadah sunnah itu yang bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada apa? Allah. Ada hadis, tapi intinya saja Pak, karena waktu kita cukup pendek. Hadis ini bicara tentang hadis dasar wali Pak. Kenapa wali itu kekasih Allah gitu. Kalau seorang ingin menjadi wali kan melakukan yang wajib baru yang sunnah gitu. Karena nggak mungkin wali itu hanya melakukan yang wajib. Ini hadisnya ya. Allah mencintai hamba itu dimulai dari melakukan ibadah yang wajib. Kalau hamba itu melakukan ibadah sunnah, semakin apa? Dicintai lagi oleh Allah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ukhibbahu. Kalau Allah sudah cinta hambanya, kata Allah apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah itu telinga yang ia mendengarkan. Wa basarul ladzi yubsiru bihi. Matanya yang melihat. Wa lisanuhu alladzi yantiqu bihi. Lisannya yang berbicara. Wa yadahu alladzi yabtisu biha. Tangannya yang memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kakinya yang berjalan. Ini kan sudah level apa Pak? Level apa? Level wali. Tapi jenengan nggak usah terlalu takut terhadap apa? Bahasa apa? Bahasa wali. Wali itu kan biasa tuh Pak. Al-Quran bilang apa? Yang disebut wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga dalam akidah Tahawiyah ya setiap orang mukmin yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Dan jenengan harus pahami tidak semua wali itu punya karomah. Punya apa? Karomah. Makanya dikatakan al istiqomatu khairun min alfi karomah. Kalau wali betulan dipilih antara komitmen dan konsisten melakukan ibadah dengan dikasih karomah, pilih mana Pak? Hah? Jelas pilih apa? Istiqomah. Jenengan konsisten sholat malam sama dikasih pilihan pegang daun jadi uang Pak, pilih mana? Nek jenengan cek pingin pegang daun bikin jadi uang itu biasanya ira wali dia. Nek wali apa? Tetap pilih istiqomah sholat malam. Kan ungkapannya itu Pak, al istiqomatu khairun min alfi apa? Karena istiqomah dalam ibadah itu lebih baik daripada 1000 kejadian apa? Supranatural gitu. Atau apa? Karomah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup ya, ini kita ambil satu kaidah, ini penting. Kaidah dalam ibadah sunnah, ada kaidah an-naflu awsa'u minal fardi. Ibadah sunnah itu lebih longgar daripada ibadah wajib. Pokoknya pelaksanaan ibadah sunnah itu lebih mudah daripada ibadah wajib. Contohnya, kalau jenengan sholat wajib mampu berdiri, sholat duduk sah atau enggak Pak? Hah? Mampu berdiri loh? Enggak. Kecuali kalau punya udzur Pak, sah. Tapi kalau enggak punya udzur, kan jenengan alhamdulillah sehat kayak gini. Terus sholat zuhur nanti duduk, sah atau enggak? Tidak sah. Kenapa? Enggak punya udzur atau alasan. Tapi nek kalau jenengan puasa qobliyah ba'diyah zuhur, meskipun mampu berdiri dengan duduk sah atau enggak? Sah. Berarti intinya apa? Ibadah sunnah lebih mudah daripada ibadah wajib. Dalam konteks puasa, ini karena
minggu yang lalu kita bicara puasa ya. Saya kasih beberapa contoh kemudian ibadah sunnah dalam konteks apa? Puasa. Kalau puasa wajib disyaratkan tabyid. Tabyid itu menetapkan niat sebelum fajar. Jadi dengan puasa wajib jam 10 pagi baru niat puasa, sah atau enggak Pak? Tidak sah. Tapi kalau puasa sunnah sah. Dasarnya apa? Hadis Aisyah ketika Nabi masuk rumahnya Aisyah bertanya pagi-pagi, hal indakum syai'? Ya Aisyah, apakah ada sesuatu yang dimakan? Karena Nabi ketika itu mau apa Pak? Sarapan. Qulna la, kata Aisyah, ya Rasulullah kita enggak punya sesuatu yang dimakan. Qala fa inni idzan shaimun, kalau gitu hai Aisyah saya apa? Puasa. Ini Aisyah Pak. Ini Rasulullah ya. Yaitu pagi-pagi masuk ke dapur istri, enggak ada sarapan Pak. Enggak ada sarapan ya enggak marah gitu. Sudah. Pak ini idzan shaimun, kalau gitu saya apa? Puasa. Kalau jenengan juga seperti itu Pak ya. Pagi-pagi masuk dapur gitu, enggak ada sarapan gitu. Tetap mengambil piring atau enggak Pak? Iya, tapi piringnya habis itu banting lempar. Itu yang membedakan kita dengan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah enggak ada sarapan ya puasa gitu. Tsumma atana yauman akharu. Suatu hari Rasulullah juga mendatangi rumahnya Aisyah gitu. Karena Aisyah itu istri yang perhatian pada suami Bu. Aisyah itu dapat, nek wong Jawa nyebut wewean, iter-iter. Iter-iternya roti hes. Roti hes itu yang terbuat dari kurma. Maka istri yang baik itu kan selalu ingat suami Bu ya. Nek wong iter-iter ya disimpan, nanti kalau suami saya datang dikasihkan. Enggak tahu nek ibu-ibu makan sendiri Bu ya. Piling bojo bareng. Ya Aisyah enggak seperti itu, ingat Rasulullah. Maka ketika Rasulullah datang, kata Aisyah menawarkan, maka sama Rasulullah suruh ngambil, terus dimakan. Terus Rasulullah bilang apa? Falaqad asbahtu shaiman. Kalau gitu padahal saya sebenarnya apa Pak? Pagi-pagi sudah niat apa? Puasa. Sehingga kesimpulan kita, puasa sunnah itu fleksibel. Niatnya enggak harus sebelum fajar, jam 10 atau siang hari sebelum apa Pak? Melakukan hal yang membatalkan puasa boleh, baru niat apa? Puasa. Tapi nek jenengan pagi-pagi wis ngopi sing dian rokok ya rokokan Pak. Lagi niat poso ya enggak boleh. Enggak boleh Pak. Oh, sudah pagi sudah ngopi kok apa? Baru niat apa? Puasa. Tapi kalau jenengan niat puasa sunnahnya itu jam 10, kira-kira pahalanya dihitung jam 10 sampai terbenam matahari atau dari terbitnya fajar Pak? Wong niatin jenengan di jam 10 kok minta pahala dari terbit apa Pak? Fajar. Innamal a'malu binniyat. Maka ada dua pendapat ulama ya. Yang satu bilang ya mulai dihitung ya dari niatnya. Kalau niatnya jam 10 berarti ya dapat niat puasa jam 10 sampai terbenam matahari. Tapi yang lain bilang gini Pak, ya niatnya ya tetap dihitung satu hari. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang tidak bisa terbagi bagi. Waktu puasa kan minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Kayak jenengan sholat jamaah dihitung dapat 1 rakaat selama imamnya belum bangkit dari apa? Rukuk. Meskipun jenengan baru datang ketika imamnya mau rukuk, itu kan tetap dihitung 1 rakaat Pak. Maka pendapat yang kedua ini kalau orang niatnya jam 10 ya tetap dihitung 1 hari Pak. Atau dari terbit apa? Fajar. Yang kedua, puasa sunnah itu bisa dibatalkan. Sebagaimana Rasulullah dikasih apa? Roti khas sama Aisyah, padahal paginya apa? Niat puasa, tapi Rasulullah apa? Batalkan. Tapi kalau puasa wajib boleh atau enggak? Maka enggak boleh Pak. Sehingga puasa sunnah itu fleksibel. Jenengan pagi niat puasa kok diundang tetangga ada syukuran, nek enggak makan apa Pak? Enggak enak, sudah. Berarti apa?
boleh tidak apa? Tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Tapi apakah orang semacam itu nek basa Jawa, Pak? Apa kuwi mentingno apa, Pak? Mangan timbang poso. Nah, tapi masalahnya Rasulullah sendiri juga pernah apa, Pak? Melakukan ketika tadi dikasih apa? Roti hes sama Aisyah. Jenengan berani menyimpulkan, oh Rasulullah nek ngono penting roti hes mbek poso, kan bukan semacam itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimudahkan Allah, intinya kaidah tentang ibadah sunnah ini penting ya. An-naflu awsa'u minal fardi. Pelaksanaan ibadah sunnah itu lebih mudah daripada ibadah wajib, karena ibadah sunnah itu jumlahnya banyak dan agama memotivasi supaya dilakukan sehingga dalam pelaksanaannya itu lebih apa? Fleksibel daripada ibadah wajib. Mungkin itu saja kajian kita. Kalau ada yang ditanyakan silahkan, kalau enggak yang langsung kita tutup. Oke, monggo Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak, setelah makan gimana, Pak? Oh. Ya. Dan semacam itu boleh atau enggak? Ya boleh, tapi sudah tidak dihitung puasa. Jadi enggak apa-apa itu. Cuma ya tetap puasanya apa? Batal, karena pembatal puasa itu kan wa kulu washrabu, Pak, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minum itu pembatal puasa. Maka orang yang dapat undangan walimah tadi, ketika dia walimah, kalau enggak makan enggak enak pada sahibul hajah, maka dia membatalkan puasanya. Boleh, Pak, itu boleh. Tapi kalau apa, Pak, undangannya biasa-biasa saja, Pak, kalau memang sahibul hajahnya enggak merasa tersinggung, misalnya izin, oh saya puasa enggak apa-apa, nek gak makso kan ya boleh tetap apa? Puasa. Tapi kalau enggak enak sama sahibul hajah, takut menyakiti hatinya, Pak, maka puasa sunnahnya boleh dibatalkan. Atau mungkin contoh yang lain, kasus yang lain, jenengan punya tamu jauh, Pak, lagi puasa sunnah, nek tamu jauh itu kan dihormati tuh, Pak, minimal nek wong Jawa ya dibeli pitik kan gitu, Pak. Terus kasih hidangan, masuk tamu suruh makan sendiri, Pak, kan ya nggak mungkin, tetap ditemani. Kecuali nek tamu teman sudah sering main dengan puasa nggak ikut menemani kan nggak apa-apa kan itu. Maka yang semacam itu boleh dibatalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sendiri tadi, ketika cari sama Aisyah tawari roti hes. Rasulullah paginya puasa tapi beliau batalkan. Itu kalau konteksnya apa? Puasa sunnah. Tapi kalau sudah makan ya berarti apa, Pak? Puasanya batal. Apakah dapat pahala, Pak? Ya pahala tadi, Pak, ya enggak sempurna lah. Misalnya dengan niatnya batalkannya jam 12 itu ya dari pagi sampai jam 12. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Heeh. Iya. Iya, heeh. Ya. Jadi puasa Syawal dia niat puasa Syawal ya. Dan puasa Syawal kan 6 hari itu, Pak. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal faka'an nama shomad dahra atau kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal kayak puasa 1 tahun. Jadi kan puasanya 6 hari. Tapi kalau orang sudah niat puasa Syawal, sudah diniatkan, Pak, tapi karena kesibukan, karena ada tamu macam-macam itu, akhirnya baru 3 hari dilakukan di bulan Syawal, ternyata bulan Syawal sudah habis. Diteruskan atau enggak? Maka ada 2 pendapat, Pak. Yang pertama, ya sudah, berarti kalau enggak apa, Pak, di luar bulan Syawal ya berarti sudah tidak dianggap puasa apa? Syawal. Apakah dia dapat pahala? Ya dapat, Pak, tapi ya enggak sebagaimana orang yang puasa setahun. Kan tadi puasa Ramadan plus 6 hari daripada bulan Syawal, dia baru 3, berarti kan enggak dapat apa? Oh, malah setengah tahun. Kalau 3 dapat setengah tahun. Ya, dia tidak dinilai puasa setahun, Pak. Karena apa? Kurang 3 lagi kan itu. Kalau pendapat yang lain itu tetap diqodoi, Pak. Sebagaimana orang yang sebenarnya punya wirid puasa Syawal. Wirid itu kebiasaan ya. Tiap tahun puasa apa? Syawal. Suatu saat nggak bisa, maka boleh diqodoi di bulan Dzul apa, Pak? Dzulqa'dah. Karena dianggap puasa Syawal itu kayak ibadah sunnah yang kita apa, Pak, melakukannya. Nek jenengan ba'diyah qobliyah suatu saat ketinggalan atau enggak sempat, Pak, itu kan boleh diqodoi itu. Jenengan biasa qobliyah duhur, tiba-tiba karena kepekerjaan, Pak, masuk masjid sudah apa? Sudah imam sudah sholat apa? Jamaah, boleh diqodoi setelah apa? Sholat apa? Sholat duhur. Boleh, Pak, itu. Sebagaimana jenengan biasa sholat lain misalnya 11 rakaat siang boleh diqodoi ketika misalnya ketiduran. Tapi kalau mengqodoi siang tidak ganjil, tapi menjadi apa? Genap. Kalau 11 yang menjadi 12, Pak, itu. Nah, ada pendapat semacam itu. Tapi kalau jenengan tanya bagaimana pendapat tarjih, belum ada fatwa ke situ, Pak. Tapi di fikih Syafi'i fatwanya seperti itu. Sebagaimana juga kalau orang yang sudah tua, Pak, kan puasa Ramadan kan nggak kuat ya, bayar apa? Fidyah. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan puasa Syawal bayar fidyah atau enggak? Nah, kalau fikih Syafi'i sama, bayar fidyah. Berarti orang tua renta, dia nggak puasa Ramadan bayar fidyah, mau Syawalan juga bayar apa? Fidyah. Tapi kalau ditarjih belum ada fatwa yang ke situ. Mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.